selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IRD, spesifikasi file, dan pengkodean. Yang pertama akan kita bahas adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD merupakan pemodelan basis data relasional. IRD menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. IRD juga digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Ini adalah simbol-simbol IRD. Yang pertama, ini adalah simbol entity, kemudian ini simbol weak entity, ini simbol relationship, kemudian identifying relationship, kemudian ini simbol atribut derivatif, ini simbol atribut, kemudian jika atributnya diberikan primary key, nanti nama atributnya diberi garis bawah, kemudian ini atribut multi-value, dan ini atribut composite. Tahapan pembuatan IRD. Tahap yang pertama, tentukan seluruh entitas yang terlibat. Kemudian yang kedua, tentukan atribut kunci atau primary key dari masing-masing entitas atau tabel. Jadi entitas di sini artinya sama dengan tabel. Kemudian tahap yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Jadi foreign key ini adalah kunci tamu. Jadi setelah menentukan primary key atau atribut kunci, selanjutnya adalah menentukan foreign key, kunci tamu. Kemudian tahap yang keempat, tentukan cardinality dengan matriks relasi untuk setiap himpunan relasi. Kemudian tahap yang terakhir atau yang kelima adalah melengkapi entitas dengan atribut non-kunci. Ini adalah tahapan pembuatan IRD. Ini adalah contoh gambar IRD. Yang pertama di sini ada entitas anggota ya. Jadi ini persegi panjang simbol entitas, kemudian entitas buku, entitas kategori, dan juga entitas petugas. Di dalam entitas anggota di sini ada banyak atribut. Ada atribut ID anggota, ID status, kemudian nama, status, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk atribut yang bercabang seperti ini, ya, ID status, NIP, dan NIM, kemudian status mahasiswa atau dosen, ini atribut composite, ya, sesuai dengan simbolnya, atribut composite. Kemudian, pada entitas anggota, di sini primary key-nya adalah ID anggota, ya. Kemudian di sini entitas berikutnya ada buku, ya. Di dalam entitas buku di sini primary key-nya adalah ID buku, ya, atribut primary key-nya. Kemudian ada atribut judul buku, ada atribut kategori ID, atribut pengarang, dan juga atribut penerbit. Nah, kita akan bahas dulu kardinalitasnya, relasinya di sini. Kardinalitasnya 1 ke N. Kemudian di sini ada relasi meminjam. Nah, di sini relasi meminjamnya ada atributnya juga. Jadi dari relasi ini maka terbentuk satu entitas baru yaitu peminjaman. Nah, makanya di sini simbolnya selain relasi, simbol belah ketupat, di sini simbol persegi panjang juga karena di sini relasinya dijadikan tabel transaksi peminjaman. Nah, di sini ada kardinalitas 1 ke N. Jadi satu anggota bisa meminjam banyak buku. Nah, pada entitas peminjaman, di sini ada atribut nomor pinjam, kemudian ID anggota, kemudian atribut pinjam, atribut ID buku, dan atribut jumlah. Ya, kemudian ini atribut composite-nya. Di dalam atribut pinjam ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan juga denda. Nah, kita perhatikan di dalam tabel peminjaman di sini ada field atau atribut ID anggota juga. Nah, ini adalah field yang kita ambil atau atribut yang kita ambil dari tabel anggota.
di tabel anggota ini kan tadi primary key-nya ID anggota. Nah, karena dia akan berelasi, makanya si primary key-nya kita ambil, kita masukkan ke dalam entitas peminjaman. Berarti sekarang status ID anggotanya menjadi foreign key atau kunci tamu. Ya, jadi kalau ada pengambilan atribut itu ke tabel lain, maka dia menjadi foreign key. Makanya dia bisa berelasi antara entitas anggota dengan entitas peminjaman. Nah, kemudian di dalam entitas peminjaman ada atribut ID buku juga. Nah, ID buku ini kan adalah primary key dari entitas atau dari tabel buku. Karena dia berelasi, makanya di sini primary key-nya kita ambil. Maka di sini status atributnya jadi foreign key atau kunci tamu. Nah, berikutnya dari entitas buku ke entitas kategori. Jadi, satu kategori memiliki banyak buku, ya. Atau banyak buku, satu buku dapat memiliki satu kategori. Nah, di sini entitas kategori primary key-nya adalah kategori ID. Karena entitas kategori dan entitas buku itu berelasi, makanya di sini kita ambil primary key-nya, kita ambil atribut primary key-nya ke sini, maka dia statusnya menjadi foreign key atau kunci tamu. Ya. Berikutnya di sini ada entitas petugas. Nah, di sini satu petugas melayani banyak anggota. Dan juga banyak petugas dapat mendata banyak buku. Seperti itu relasinya. Setelah membahas tentang IRD, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu spesifikasi file. Jadi, spesifikasi file ini adalah menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi gambar IRD. Ya, file-file ini tersimpan di dalam sebuah database atau nama database dengan parameter-parameter yang ditentukan. Nah, contoh spesifikasi filenya seperti ini. Di sini ada spesifikasi file, nama spesifikasi filenya adalah buku. Nah, di sini kita buat nama filenya buku. Kemudian akronim di sini sama dengan buku.myd. Jadi, ekstensi .myd ini adalah ekstensi nama tabel. Jadi nama tabel di dalam MySQL ekstensinya adalah .myd atau .myd. Kemudian tipe filenya di sini adalah file master. Jadi tipe file itu tidak hanya file master, ya disesuaikan yang mau dirincikan itu spesifikasi file apa. Kebetulan di sini spesifikasi file yaitu spesifikasi file tabel buku. Nah, tabel buku itu merupakan data master atau file master, bukan file transaksi. Kemudian akses filenya random. Kemudian panjang recordnya di sini 273 bytes. Nanti akan saya jelaskan ini angka panjang record didapat dari mana. Kemudian field key ini maksudnya adalah primary key-nya, kunci utamanya. Di tabel buku itu yang dijadikan primary key itu field apa atau atribut apa. Di sini fieldnya adalah kode underscore buku. Kemudian software yang digunakan adalah MySQL. Nah, kita akan cari tahu ini angka panjang recordnya didapat dari mana. Nah, panjang record itu didapat dari jumlahnya di sini. Ya, jadi tadi kan kita menuliskan spesifikasi file tabel buku. Nah, sekarang kita rincikan di dalam tabel buku itu ada atribut atau field apa saja. Di sini ada 12 field. Ya. Untuk elemen data ini namanya boleh pakai spasi umum, tapi kalau akronim ini disesuaikan dengan nama atribut atau nama field yang ada pada tabel buku yang ada di database-nya. Kemudian tipe ini adalah tipe data masing-masing atribut atau masing-masing field. Jadi, kalau saya sebut entitas itu artinya sama dengan tabel. Kalau atribut itu artinya sama dengan field. Gitu. Nah, kemudian panjang di sini, kolom panjang di sini ini
mendeskripsikan size tipe datanya. Jadi field kode buku tipe datanya integer, kemudian size maksimalnya adalah 5 karakter atau jumlah karakternya 5 maksimalnya. Kemudian di sini yang dijadikan primary key adalah field atau atribut kode underscore buku. Makanya di sini field key-nya kita tulis kd underscore buku sesuai dengan tabel atau nama field yang diberi primary key. Nah, kemudian di tabel buku ini juga ada foreign key, yaitu ID kategori. Nah, kalau ada foreign key, berarti ID kategori ini diambil dari tabel lain. Misalkan kita membuat tabel kategori. Kemudian primary key-nya adalah ID kategori. Nah, kita masukkan, kita relasikan ke tabel buku, maka dia akan jadi foreign key, seperti itu. Nah, untuk jumlah panjang karakter ini, kalau kita hitung, ini jumlahnya adalah 273 bytes. Jadi, panjang record ini didapat dari jumlah kolom ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, teknik pengkodean. Apa itu teknik pengkodean? Jadi, kode itu digunakan untuk mengklasifikasi data, kemudian memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Jadi kode itu dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan juga karakter khusus. Maksud dari pembuatan pengkodean yang pertama di sini menjaga hubungan dengan sesuatu. Maksud dari pengkodean ini hanya untuk mengenali seseorang, tempat, atau hanya sesuatu untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakilinya. Di sini ada dua jenis pengkodean. Yang pertama, urutan kode sederhana, yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya sendiri. Di sini contohnya kita lihat, di sini ada dua kode. Ini hanya contoh saja. Di sini ada kode 5676 untuk barang rocking chair. Kemudian ada kode 5677 untuk barang dining room chair. Nah, kalau kita lihat di sini pengkodean nomornya di sini hanya kode urutan saja, ya. Kemudian yang kedua, kode deviasi abjad. Kode deviasi abjad pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak sebuah label surat. Nah, contohnya di sini ada kode 15417 TNG 7533 TGP. Nah, kita lihat di sini 5 digit pertama ini menunjukkan kode pos pelanggan. Kemudian 3 digit berikutnya TNG ini menunjukkan nama pelanggannya atau singkatan nama pelanggan. Kemudian 4 digit berikutnya 7533 ini menunjukkan kode alamat pelanggan. Dan 3 digit yang terakhir TGP ini menunjukkan kode majalahnya. Nah, ini adalah contoh pengkodean yang nomor 1. Nah, kita kembali lagi. Yang nomor 2 yaitu klasifikasi informasi. Maksudnya di sini adalah menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Nah, di sini ada jenisnya lagi. Yang pertama ada klasifikasi kode, yaitu pengelompokan untuk membedakan di antara kelas-kelas item. Nah, contohnya di sini ada 2. Misalkan contoh yang pertama kelas F. Kelas F ini menunjukkan kelas freshman, misalkan 1 sampai 30 jam kredit. Kemudian contoh yang kedua kelas S. Misalkan kelas S ini menunjukkan sophomore yaitu 31 sampai 60 jam kredit. Nah, ini contoh klasifikasi kode. Jadi pengelompokan, membedakan antara kelas-kelas item tertentu. Yang kedua, blok urutan kode. Jadi blok urutan kode ini membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus yang bisa berupa huruf tunggal atau angka. Nah, misalkan di sini ada kode I dan M. I itu untuk menunjukkan interest payment, kemudian M itu bisa menjadi kode untuk medical payment. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kita kembali lagi
Maksud yang ketiga yaitu merahasiakan informasi. Jadi yang digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya, arti atau informasi dari kode tersebut. Nah, ini ada jenisnya. Di sini maksudnya atau jenisnya yaitu kode chipper. Jadi kode chipper yaitu substitusi langsung satu huruf untuk lainnya, satu angka untuk lainnya, dan satu huruf untuk suatu angka. Nah, ini ada contohnya, misalkan di sini untuk huruf B kodenya 1, L 2, E3, ini sesuai urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk huruf yang terakhir kode angkanya adalah 0. Nah, ini contoh dari kode chipper. Kemudian kita kembali lagi ke maksud yang nomor 4, yaitu mengumumkan informasi. Jadi di sini yang digunakan untuk mengumumkan informasi ini melalui suatu kode dibuat sehingga dapat membuat informasi datanya lebih berarti. Nah, kita lihat di sini ada dua jenisnya. Jenis yang pertama kode subset digit signifikasi, yaitu memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategorinya di dalam beberapa grup. Misalkan di sini ada kode 202 strip 395 strip 40 strip 10. Nah, digit yang pertama, 3 digit pertama di sini maksudnya adalah untuk kode departemen, kemudian 3 digit berikutnya 395 ini untuk kode produknya, 2 digit berikutnya 40 ini untuk kode warna, dan 10 2 digit terakhir untuk kode ukuran. Kemudian yang kedua ada kode mnemonik, yaitu menggunakan kombinasi huruf dan simbol untuk agar mudah diingat dan dapat dimengerti. Contohnya di sini ada kode huruf BDG untuk menjelaskan bahwa kode BDG ini untuk Bandung, kota Bandung, misalkan JKT untuk kota Jakarta. Nah, seperti itu. Kemudian petunjuk pembuatan kode-kode yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama untuk meringkas, kemudian menjaga kode supaya tidak berubah, memastikan juga bahwa kode tersebut unik, kemudian membiarkan kode dapat diurut atau berurutan, menghindari juga kode yang sama atau yang mirip, menjaga kode yang seragam, membolehkan modifikasi kode karena kan setiap digitnya memiliki arti, kemudian menggunakan kode, artinya sebuah pengkodean itu memiliki arti dan dapat dimodifikasi, kemudian dapat dibuat lebih terurut. Nah, ini ada contohnya, misalkan di sini contohnya 2 digit pertama ini menjelaskan inisial barang, 1 digit berikutnya menjelaskan merek barang, kemudian 3 digit terakhir ini menjelaskan kode urut atau nomor urut barang. Nah, di sini contohnya ada MNP001. Jadi MN ini adalah barang elektronik untuk jenis monitor. P-nya, 1 digit P ini adalah mereknya, misalkan mereknya adalah Philips. Kemudian 3 digit terakhir 001 ini adalah nomor urut barangnya, 3 digit, seperti itu. Sekian pembahasan saya tentang IRD, spesifikasi file, dan juga pengkodean. Untuk yang sudah menonton, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan, bisa silakan sampaikan pada kolom komentar.